Masing-masing satu pertanyaan panelis dengan tema meningkatkan kesejahteraan jabatan Anda akan berakhir pada tahun 2024. Indikator-indikator apa yang kelak akan Anda tunjukkan untuk membuktikan tercapainya visi sejahtera sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi Anda? Saya persilahkan kepada paslon untuk mengambil tempat di depan. Waktu untuk menjawab pertanyaan saya adalah 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Indikator yang dilakukan dalam masa jabatan sampai 2024 tentunya pasangan Aman memiliki paket kebijakan pembangunan ekonomi daerah, yang mana satu adalah PSDD, artinya program sharing desa dan daerah, dan 2 DEMO adalah desa mitra OPD, MIPED adalah mitra pengelolaan ekonomi daerah, dan PRODB adalah program dana bergulir bagi desa. Sehingga dengan program ini kami yakin bahwa dalam posisi sampai 2024 kesejahteraan untuk rakyat akan meningkat di Kabupaten Utara. Kami lanjutkan bahwa PSDD ini program sharing desa dan daerah adalah bagaimana menyelaraskan antara APBD kabupaten dengan dana desa yang ada, sehingga pada saat ke depan antara program yang didanai oleh dana desa selaras dengan apa yang didanai oleh kabupaten. Jadi tidak tumpang tindih. Selama ini tidak pernah ada lagi. Bahkan sudah ada peraturan daerah nomor 12 tahun 2018 kemarin, sampai detik ini tidak pernah dipergunakan dalam rangka menyelesaikan penyusunan anggaran mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa, termasuk peran-peran aparat desa di situ. Kemudian berkaitan dengan DEMO, desa mitra OPD, artinya bahwa siapa OPD yang menangani kegiatan, contoh yang menangani kegiatan perikanan, maka silakanlah OPD perikanan bermitra dengan desa yang punya potensi tentang perikanan. Demikian juga dengan mitra pengelolaan ekonomi daerah, kita coba bermitra dengan berbagai kalangan, termasuk dalam rangka pengembangan BUMDes, bahkan juga dengan UMKM yang tersedia. Kemudian program dana bergulir bagi UMKM, itu juga kita berharap bahwa UMKM yang tersedia, kooperasi yang sudah ada, kita galakkan kerjasama sehingga mereka betul-betul mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian di kecamatan, desa, dan kabupaten. Ini harapan kita. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pertanyaan yang sama akan saya tujukan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, masa jabatan Anda akan berakhir pada tahun 2024. Indikator-indikator apa yang kelak akan Anda tunjukkan untuk membuktikan tercapainya visi sejahtera sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi? Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai saat Anda mulai berbicara. Dipersilahkan mengambil tempat. Terima kasih saudara panelis. Maka indikator yang akan kita laksanakan sesuai dengan yang disampaikan oleh panelis, yaitu bagaimana kita meningkatkan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Tentu yang pertama kita lakukan adalah peningkatan produktivitas lahan kita, daya saing dan industri dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dan kedua, tentu kita harus intervensi dari sisi pertanian kita, bagaimana pengadaan dan pengelolaan alat-alat mesin pertanian. Yang paling utamanya adalah pembukaan lahan itu sendiri bagi para petani-petani kita, karena itu sangat membutuhkan biaya yang besar. Maka di situ intervensi pemerintah harus hadir di tengah-tengah daripada masyarakat itu. Dan seterusnya bagaimana kita meningkatkan, khususnya pertanian ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas
dan efektivitas dari petugas penyuluh lapangan kita di lapangan, dan seterusnya bagaimana kita menguatkan kelembagaan kelompok tani dan nelayan dan pembangunan irigasi, dan seterusnya bagaimana kita membuat satu program yang langsung berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin itu melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, dan kita melanjutkan pembangunan beserta daripada jaminan kesehatan daerah, dan seterusnya penyihatan pemukiman, sarana air bersih, dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan, kami akan memberikan beasiswa peningkatan prestasi akademik kepada pelajar dan mahasiswa. Efisiensi dan efektivitas tenaga pendidik khusus guru kontrak daerah. Bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lanjutannya ke aktivitas puskesmas, menurunkan angka statik atau gizi buruk, angka kematian bayi, balita, angka kematian ibu melahirkan. Habis. Terima kasih. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, kita akan melangkah kepada tema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan saya ajukan kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, untuk menuju Nias Utara maju, sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi, apakah prioritas pembangunan yang paslon akan utamakan dalam masa jabatan jika seandainya terpilih? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit, dimulai sejak Anda memulai jawaban Anda. Silakan. Ya, terima kasih. Maka prioritas pembangunan yang harus dilakukan, seandainya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di 11 kecamatan secara umum dan 112 desa. Karena aksesibilitas daripada pembangunan infrastruktur jalan ini pada umumnya adalah merupakan harapan daripada masyarakat. Yang keduanya adalah sektor pertanian kita yang harus kita pacu, yang harus kita memberikan perhatian yang sangat luar biasa. Saya sampaikan bahwa kita harus memberikan, saya sudah sampaikan tadi, memberikan alat-alat pertanian, pembukaan lahan, dan lain sebagainya. Dunia pendidikan juga harus dibangun. Kita harus ketahui bahwa saat ini bahwa kewenangan dari pemerintah daerah itu adalah dari tingkat bawah, SD, SMP. Sementara SMA, SMK adalah kewenangan dari pemerintah provinsi, sementara perguruan tinggi negeri adalah kewenangan daripada pemerintah pusat. Selain itu, kita juga akan memberikan pelayanan kepada publik melalui pelayanan berbasis elektronik, sehingga masyarakat kita mampu melihat sejauh mana apa yang dilaksanakan oleh pemerintah nanti. Berikutnya, kita juga akan menegakkan disiplin, sehingga semua keteraturan, seluruh para birokrasi, seluruh birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat benar-benar dan sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang baik. Demikian juga kepada dinas kesehatan, misalnya di bidang kesehatan, kita akan memberikan pelayanan yang baik melalui penguatan para medis, para tenaga kesehatan, artinya mampu menjangkau masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa dan bahkan yang ada di pedalaman-pedalaman, sehingga mereka merasakan bagaimana pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Terima kasih. Kami persilahkan kembali ke tempat. Pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada paslon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, boleh mengambil tempat duluan juga boleh, Pak. Pertanyaannya adalah,
untuk menuju Nias Utara maju sebagaimana paslon tuliskan dalam dokumen visi misi. Apakah prioritas pembangunan yang paslon akan utamakan dalam masa jabatan jika seandainya terpilih? Waktunya 2 menit. Mulai sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih Pak Moderator. Setelah kami jajaki berbagai kondisi yang ada di lapangan, maka kami berkesimpulan tidak boleh tidak harus ada 12 keberpihakan pasangan aman ini kepada masyarakat. 12 keberpihakan itu antara lain bagaimana pelayanan publik yang tepat dan cepat serta tuntas. Selama ini ada banyak persoalan yang tidak tertuntaskan pada saatnya, berhari-hari yang hanya 2 jam. Itu. Yang kedua, kita juga harus menuntaskan masalah Admira yang sudah menjadi persoalan pada saat sekarang ini. Kemajuan satu daerah sangat ditentukan oleh karena sumber daya manusia yang ada. Dan ini sekarang masa depan entah bagaimana jadinya. Yang ketiga, meningkatkan tunjangan kepada BPD dan pemberian insentif kepada LPM serta fasilitas kendaraan operasi kepada kepala desa dalam rangka mendekatkan pelayanan. Kemudian semua warga masyarakat yang kurang mampu mendapat jaminan pelayanan kesehatan dan penanganan wabah COVID-19. Ada berapa ribu orang lagi warga Nusantara yang belum mendapat jaminan kesehatan daerah itu. Kemudian menuntaskan pembangunan rumah tirai huni, memenuhi kebutuhan guru dan meningkatkan kesehatan GBD. Revitalisasi sistem penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air bersih seperti Laheba, Lotu, Alasa dan tempat-tempat yang lain. Bukan tidak ada sumbernya, tapi justru pengelolaannya yang kurang bagus. Kemudian penyediaan dana bergulir untuk UMKM dan koperasi. Lalu program pembangunan ekonomi, pertanian, perikanan, pariwisata yang berfokus, tidak aneh-aneh, fokus saja satu komoditi, satu desa kalau memungkinkan untuk itu. Kemudian program beasiswa pendidikan bagi ASN dan pelajar Nusantara yang berprestasi, yang selama ini tidak pernah lagi dirasakan bagaimana tugas belajar itu. Dan yang ke-12, penataan ibu kota yang tertata fungsi dan peruntukannya. Dan di samping itu juga adalah bagaimana membangun infrastruktur antar wilayah. Membangun Nusantara dengan fokus, tuntas, dan bermanfaat. Itulah pasangan aman. Baik, terima kasih. Dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah kita menyelesaikan segmen